saudara-saudara pada hari ini. Kami boleh bersyukur dapat berdiri di tempat ini kembali, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, bahkan tahun yang baru. Amin. Jika ada kesalahan, mungkin perkataan, mungkin pikiran saya yang menyakiti daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kemarin tidak ketemu, kiranya boleh dimaafkan. Mau memaafkan saya Bapak Ibu? Amin. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak memaafkan saya, berarti itu adalah penghalang berkat untuk datang di dalam hidupmu dan juga penghalang pelayanan saya. Oleh karena itu, mari kita satu dengan yang lainnya saling memaafkan. Amin. Ketika kita saling memaafkan, ketika kita saling mengampuni, maka dalam kehidupan kita merasakan bahwa jalan itu seolah-olah buntu, nggak ada jalan. Ketika kita lewat, waduh, nggak ada jalan keluar. Kemana harus mencari? Tetapi karena perbuatan kita, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan jalan, Dia akan memberikan jalan lain kepada kita, yaitu jalan yang lurus, jalan yang senantiasa memberikan keselamatan. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran. Oleh karena itu, untuk kita melangkah di bulan yang baru ini, di tahun yang baru ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita keluarga kita ajak berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu nyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dari Mesir, "Kupanggil anakku." Di dalam ayat yang ke-12 saya akan baca sekali lagi. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa yang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Selalu ada jalan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita sebagai manusia yang berdosa, ketika kita terus berpikir dan terus berpikir sebagai manusia dan tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa usaha ini buntu, melakukan ini sangat rumit, melakukan ini sangat rumit. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan, maka selalu ada jalan, selalu ada pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Ada seorang remaja, dia berjualan topi, dan pada saat itu dia kelelahan, dia capek, kemudian dia beristirahat di bawah pohon. Kemudian dia minum, makan snack pada saat itu, lalu tertidurlah dia. Waktu dia tertidur, dia tidak menyadari bahwa ada monyet-monyet, ada binatang yang monyet yang mengambil jualannya. Karena dia jualan topi, maka si monyet tersebut mengambil topinya, sehingga topinya diambillah dibawa ke atas oleh si monyet tersebut. Terbangunlah anak remaja ini. Dia terus berpikir, bagaimana saya harus mengambil topi saya? Bagaimana saya harus mengambil dagangan saya? Dia terus berusaha. Dia katakan, tapi monyet tersebut tidak menghiraukannya. Monyet tersebut tetap mempermainkan daripada topinya. Dan pada saat itu dia kebingungan, bagaimana? Pastinya saya rugi sekali. Karena apa? Topi saya telah diambil oleh si monyet. Dia berputus asa karena tidak bisa mengambil topi tersebut. Dia berputus asa, tidak bisa mengambil
dagangannya. Kemudian dia duduk kembali. Dia berdoa, bagaimana ini? Bagaimana ini Tuhan? Kemudian ada seorang tua kakek-kakek datang kepadanya. Nak, lagi apa kamu? Si kakek ini tak tahu kalau dia sedang jualan kopi dan dia sedang kesulitan. Lalu si bocah ini atau anak remaja ini, saya kehilangan dagangan saya. Wah, iya, kamu dagang apa? Si kakek ini namanya kakek-kakek, nggak tahu kalau kita anak muda pasti langsung tahu, oh itu ada topi. Karena kakek-kakek kan matanya itu kabur. Jadi topi saya diambil oleh si monyet, kakek. Lalu si kakek ini nggak banyak ngomong, lalu si kakek ini mengeluarkan pisang yang ada di dalam tasnya. Ketika mengeluarkan pisang, lalu si monyet inilah mengambil pisang-pisang si kakek ini. Lalu berjatuhanlah topi-topi tersebut sehingga anak ini mengambil topi-topi tersebut. Bapak dan saudara-saudara dikasih oleh Yesus. Sehingga si anak remaja ini sangat senang, sangat sukacita karena apa? Topinya boleh kembali. Bapak dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita akan melihat di sini orang Majus, ya. Kalau kita perhatikan di situ, ketika orang Majus hendak kembali ke negerinya, ke negaranya, dan pada saat itu malaikat Tuhan mengatakan kepadanya, jangan kembali ke Herodes, kamu harus cari jalan lain. Bapak dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu orang Majus ini tidak banyak berbicara. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Bapak dan saudara sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya bacakannya di dalam ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sehingga orang Majus ini melalui jalan lain untuk kembali ke negerinya. Bapak dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada apa dengan Herodes? Kenapa orang Majus ini tidak boleh kembali kepada Raja Herodes? Kalau sebagai manusia biasa tentu saja pada saat itu mereka akan berdebat, udahlah kita nggak enak lah dengan raja. Tadi kan raja kan ngomong suruh kembali ke sini. Raja kan memiliki minat yang baik, dia akan menyembah seperti kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang Majus ini tidak memperdebatkan hal tersebut. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dia menuju jalan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada apa dengan Herodes? Hari ini kita akan merenungkan dan belajar. Ada 3 tokoh yang saya soroti, yaitu Herodes, orang Majus, dan Yusuf. Mari kita belajar dari sini. Kita renungkan dari tokoh-tokoh ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Herodes. Siapa yang nggak tahu Herodes? Herodes adalah seorang raja. Herodes adalah seorang yang berkuasa. Ya, Herodes memiliki segalanya. Apapun yang dia perintahkan, maka semua orang di bawah dia pasti akan melaksanakannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di situ, kita kembali misalnya membaca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Percakapan antara orang Majus dan Raja Herodes ini sangat luar biasa. Ketika orang Majus datang kepada raja, memberitahukan bahwa ada seorang raja telah lahir dan orang Majus ini akan menyembah dia. Dan si raja ini mengatakan, aku pun akan menyembah dia. Bagus bukan? Nanti kalau ketemu, kasih tahu saya ya. Saya juga akan menyembah dia. Luar biasa bukan? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah yang ada di dalam hati dan pikiran Herodes? Bahwa ada seorang bayi yang baru lahir, dia disebut raja. Hatinya sangat tergoncang, pikirannya sangat galau. Karena apa? Karena ada persaingan di dalam kedudukan. Ada orang yang akan merebut kedudukannya. Ada orang
saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Herodes memiliki hati yang licik. Itulah manusia. Selalu ada hati yang licik. Ketika ada hati yang licik, apakah ada Tuhan di dalamnya? Kita sebagai manusia, kita berpikir. Ketika kita berpikir licik, jangan harap Tuhan ada di dalam diri kita. Yang ada adalah si iblis. Ketika kita merasakan, oh ada yang menyaingi saya, oh ada yang ingin menguasai saya, oh ada yang menggeser kedudukan saya. Apa yang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Itulah pikiran Raja Herodes. Mari kita sebagai umat Tuhan, hati, pikiran, karakter, rencana-rencana yang ada dimiliki oleh Herodes ini, jangan kita teladani. Mari kita misalnya menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin yang senantiasa andalkan Tuhan. Oleh karena itu, jangan seperti Herodes di depan orang Majus itu. Dia nampaknya begitu bagus, nampaknya dia akan menyembah Yesus, tetapi di belakangnya dia menyusun rencana-rencana yang buruk. Apa rencananya? Dia ingin membunuh Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita sebagai anak-anak, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tidak ingin kita memiliki hati seperti Herodes. Selanjutnya, orang Majus. Siapa yang tidak tahu orang Majus? Orang Majus adalah orang yang sangat luar biasa. Orang Majus adalah orang bijak. Orang Majus adalah orang astrologi. Dia tahu ilmu perbintangan. Berasal dari suku Madai. Kalau misalnya Bapak Ibu boleh nanti cuma boleh menyelidiki yang ada di Google, boleh baca di sana. Dia dari bangsa Semit. Dia memiliki keahlian menafsirkan mimpi. Bapak Ibu yang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mau merenungkan siapa orang Majus ini yang luar biasa, yang memiliki apa Bapak Ibu yang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Dia memiliki semangat yang luar biasa, amin. Memiliki semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Apa yang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus? Apapun rintangannya, apapun itu hambatannya, dia memiliki semangat yang luar biasa. Untuk apa? Hanya berjumpa dengan bayi yang baru dilahirkan. Dan pada saat itu, tidak seperti sekarang ada HP mudah. Tetapi pada saat itu hanya apa? Bintang. Dia yakin, dia percaya. Ketika bintang itu berhenti, nah disitulah Yesus dilahirkan. Dia mempercayai itu. Kalau sekarang kan sangat mudah. Kita kemarin kami melayani mudah. Kami tidak tahu rumahnya, rumahnya seperti apa, jalannya seperti apa, cuma dikasih tahu dari Google seperti tahu, susu, internet. Pada saat itu langsunglah menjaga itu. Tujuan Anda sudah sampai. Lalu kami cari, karena tidak ada orang tua. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, yang mana ada. Pada saat itu kita berpikir, gimana ini nggak ada orang? Ini sudah sampai ya? Kita mau sedikit, iya. Lalu ada seorang anak kecil yang karena anak tiga saya udah tahu, dia keluar, kita tanya, di mana rumahmu? Di situ. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu mudah bukan sekarang? Begitu tujuan Anda sudah sudah sampai. Dan pada saat itu orang Majus hanya apa? Mengandalkan apa? Bintang. Dia ikuti bintang. Bintang itu kemana? Dia ikuti. Dan melalui apa? Hanya mimpi. Apa yang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Dan pada saat itulah yang dilakukan oleh orang Majus ini. Dengan semangatnya dia mencari bayi ini. Apa yang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Walaupun jarak yang begitu jauh, gak membuat orang Majus ini tetap semangat.
juga datang kembali untuk menyembah Tuhan, memiliki semangat yang baru, berkat yang baru. Penghalang-penghalang hancurkan di dalam nama Yesus. Penghalang-penghalang itu adalah si iblis yang ingin merebut Bapak Ibu dari kerajaan surga, akan dicampakkan ke dalam dunia sehingga tidak bisa dibantu. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang Majus itu sudah sampai dan bintang itu sudah berhenti, orang Majus itu berhenti dan dia masuk ke rumah tersebut. Dia yakin, dia percaya Mesias yang dilahirkan itu ada di situ. Dan ketika mereka masuk, orang Majus ini membuka, jadi membuka persembahannya. Ada tulisnya ya. Orang Majus ini membawa emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita perhatikan persembahan dari orang Majus ini adalah persembahan yang sangat luar biasa, yang sangat termahal. Dan dia memiliki karena dia adalah seorang raja. Dia memberikan yang terbaik buat bayi yang disembah tersebut. Apa itu yang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Hal yang terbaik dia persembahkan untuk raja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita orang percaya demikian. Kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Persembahkanlah dirimu yang terbaik. Ketika engkau ke gereja, pakailah baju yang terbaik untuk engkau menyembah Tuhan. Amin. Pakailah sendalmu yang terbaik untuk engkau datang ke gereja. Dan berikanlah hatimu yang paling baik, yang paling mulia. Hati yang dengki, yang benci, yang apa, yang tidak baik yang berasal dari iblis jangan dibawa. Tetapi mari kita bawa persembahan kepada Tuhan. Amin. Ini adalah tahun yang baru. Jadi katakan dunia makin gelap. Oleh karena itu, bawalah pelitamu, bawalah lilinmu yang kau nyalakan waktu Natal kemarin. Untuk apa? Menerangi hatimu, menerangi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehingga kita bisa menjadi seperti orang Majus ini, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan kita harus mengumpulkan harta di surga. Amin. Kita harus mengumpulkan harta di surga. Di dalam Matius 6 ayat 20 boleh kita membukanya. Matius 6 ayat yang ke-20. Adakah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa membacakannya dengan suara yang kuat? Matius pasal 6 ayat 20. Ya, boleh dibacakan kuat. Baca, silakan. Terima kasih. Ya, Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga emas dan lalat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau menabur, ketika engkau mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak akan hilang. Karena apa? Bapak Ibu dan saudara-saudara itu mengumpulkan harta di surga. Amin. Harta di surga. Itulah yang akan engkau bawa. Apa yang
Mari kita sebagai anak-anak Tuhan seperti orang Majus kita, dia mempersembahkan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Yusuf? Ini Herodes, orang Majus, dan terakhir Yusuf. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bapak-bapak di luar sana yang tinggal di sini, misalnya istrinya mengatakan, anakku sedang demam, sedang sakit, udah mah kompres saja, besok pagi baru kita ke dokter. Atau orang tuanya telepon, nak, antar, mamamu sedang sakit. Lama, besok aja, sudah malam saya capek, baru pulang kerja, besok aja ya ke dokter. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sini Yusuf, ketika malaikat Tuhan bangun, ambil anak itu dan ibunya. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf segera bangun, langsung ambil anak itu dan ibunya, lalu pergi ke Mesir. Dia pergi menyelamatkan diri karena anak tersebut akan dibunuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yusuf begitu memiliki hati yang sangat tulus. Ada suami-suami di tempat ini yang memiliki hati yang tidak tulus terhadap istrinya. Boleh dilihat sekarang apakah tidak ada suami. Lihat bapak-bapak, apakah istrimu tidak tulus? Boleh dilihat. Hai anak-anak, lihat orang tuamu. Apakah orang tuamu tidak tulus? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Yusuf begitu tulus hati melakukan karena dia sebagai seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga, untuk merawat anak-anaknya, istrinya, seisi rumahnya. Itulah tanggung jawab yang diemban oleh si Yusuf. Dia memiliki ketulusan hati untuk melayani daripada keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, memang ketulusan hati tidak bisa kita lihat dari penampilan seseorang, tetapi kita boleh melihat dari tindakan, dari hasil, dari buah yang dia praktekkan dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita memperbaharui hati kita untuk memiliki hati yang tulus. Mari kita boleh bersama-sama belajar menjadi sahabat yang tulus hati, menolong, menghibur, ngasih kekuatan kepada sahabat-sahabat kita, sehingga kita bisa dan terus menjadi anak Tuhan. Ketika kita tidak memiliki hati yang tulus, maka si iblislah yang ada di depan pintu kita yang akan merusak hati kita, pikiran kita, menjadi orang yang tidak bisa mengampuni, menjadi orang yang suka membenci, menjadi orang yang suka dengki dan dengki. Natal baru saja kita lewati. Sekali lagi, mari kita nyalakan lilin-lilin yang kau hidupkan waktu itu, dan terus hidupkan sampai kemanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara melangkah untuk kedepannya. Ketika kita memiliki hati yang tulus dan juga memiliki ketaatan kepada Tuhan, masalah itu selalu ada, selalu datang dalam kehidupan manusia. Pergumulan, keluarga, rumah tangga itu selalu ada. Ancaman, baik itu kecil, baik itu besar, itu selalu ada. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak percaya
merasa kita mampu menyelesaikan sendiri, dan akhirnya kita mendapatkan jalan yang buntu. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak Tuhan percayalah pada Tuhan seperti Yusuf yang memiliki ketulusan hati dan taat kepada perintah daripada mereka, sehingga dia mendapatkan jalan untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel dibebaskan, diiyakan, iya, pulanglah ke negerimu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Mesir, Raja Fir'aun, pada saat itu Tuhan mengeraskan hatinya. Misal Raja Fir'aun membebaskan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Dan pada saat itu apa yang dilakukan oleh raja? Kejar itu bangsa Israel, suruh kembali. Kalau tidak kembali, bunuh dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan pada saat itu? Bangsa Israel yang begitu banyak, kita perhatikan mereka membawa kambing domba, membawa anak-anak, dan pada saat itu tentu saja pada saat ada yang hamil, ada yang punya anak kecil, mereka harus berlari dan berlari dan berlari. Kita tahu ketika mereka berlari, mereka dituju tanduk. Di depan apa? Laut. Di belakang siapa? Tentara yang akan membunuh mereka, yang akan memusnahkan mereka. Dan di depan mereka adalah laut. Mereka akan pergi kemana? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan terjadilah saling menyalahkan. Dan Musa, kamu ngajak saya ke sini, ngajak saya mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa berdoa. Dan Tuhan memberikan jalan pada umatnya yang percaya, pada umatnya yang dibebaskan dari tanah Mesir. Dan pada saat itu mereka boleh selamat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan itu senantiasa memberikan kepada kita keselamatan. Kita merasa bahwa jalan kita itu buntu, tetapi percayalah, dalam Tuhan selalu ada jalan. Ketika pergumulan, pencobaan yang ada di dalam rumah tanggamu, perusahaanmu, pekerjaan, percayalah, itu tidak melebihi daripada kekuatan. Sebagai penutup kebenaran firman Tuhan, mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi kalau untuk ke depan ada pencobaan, pergumulan yang sangat berat, itu adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan Bapak dan saudara-saudara. Andalkanlah Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Percayalah, kita semua dapat menanggungnya karena kita berjalan bersama dan kita berdoa. Hanya di dalam Tuhan itulah kekuatan kita. Mari kita semuanya menyembah Tuhan. Mari puji-pujian ini. Saya undang untuk kami berdiri. Mari kita undang hadirat Tuhan untuk memimpin kita kekuatan di jiwaku.
membawa damai sejahtera mulai saat ini, besok, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Dipersilakan dulu bersaat teduh Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini akan dilakukan rapat tadi selesai baca. Bapak Ibu ngomong, Bapak Ibu nanti suruh kita. Dan sebelum rapat majelis ini kita bikin rapat penutupan panitia Natal ya. Bagi panitia boleh kumpul sebentar, kita akhiri masa kepanitiaan karena memang saya sudah lihat ruangan itu sudah free. Jadi kita tutup lalu selesai gitu ya Bapak Ibu mohon kerjaannya tidak. Dan yang terakhir Bapak Ibu mohon doanya dan mulai hari ini kita akan aktifkan kembali kebaktian sore. Bapak Ibu yang tidak bisa ibadah di pagi hari boleh hadir di sore hari. Kami belum rekrut orang-orang yang melayani. Kami komitmen membuat Tuhan sendiri. Kalau nanti Tuhan akan main musik, saya akan melayani dan semua akan korban. Di depan mungkin akan berbuka, saya main musik. Tuhan akan berkorban, lalu semua akan melayani. Gitu ya, sampai nanti ada orang-orang yang sibuk berkorban ingin melayani, silakan ya Bapak Ibu. Jadi mohon doanya. Supaya ini boleh menjadi jawaban dari teman-teman kita yang tidak bisa ibadah pagi. Lalu sore bisa beribadah bersama. Lalu setelah kita cermati, waktunya kita buat 18.30. Kenapa? Karena beberapa pengalaman pukul 5 biasanya ada undangan pernikahan. Jadi masih ada space waktu jam 6 selesai mereka bisa ibadah sampai harus kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada teman-teman keuangan bisa dipersilakan kita.